Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa ahli baitihi wa durriyatihi wa ashabihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa biniyatil futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasadi wal ruh wa biniyati husnil khatimah wa salahil aqibah ma'al lutfi wal afiyah wa lima nawaina wa manawa waliduna wa masyayikhuna minan niyatis salihat wa li jami'i saddah asyafi'iyah wa sufiyah aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha wa aina mahallat arwahuhum wa khususan li muallifi hadhil kutub. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Masih lanjutan tentang rukun salat yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Wa yata'ayyanu fihi 'alal qadiri lafzu Allahu akbar. Dan tertentulah, sudah khusus pada takbir ini bagi yang mampu untuk melafazkan adalah lafaz Allahu akbar. Nggak boleh lain, harus Allahu akbar. Nah, jadi harus benar-benar dengan lafaz Allahu akbar. Lilit tiba. Nah, karena mengikut kepada baginda Nabi. Atau Allahul akbar. Kalau sekedar ditambah alif lam di kalimat akbar, maka itu masih boleh. Allahul akbar masih boleh. Nah, jadi Allahu akbar boleh, Allahul akbar itu juga boleh. Wala yakfi, tapi tidak memadai akbarullah dibalik. Walaupun secara makna ya boleh, tapi secara hukum fikih untuk takbiratul ihram nggak boleh. Jadi dibaliknya, akbarullah nggak sah. Wala Allahu kabir. Nah, itu juga nggak boleh. Kalau diganti dengan bukan dengan isim tafdil. Akbar itu kan isim tafdil. Allah maha besar. Kalau Allahu kabir, Allah besar saja. Nggak pakai maha. Nggak boleh. Au a'zam. Ya. Atau Allah a'zam, Allah itu yang paling agung, nggak boleh juga. Nah, jadi harus dengan kalimat akbar. Atau Allahnya diganti. Wala, dan tidak memadai pula Ar-Rahmanu akbar, kan nama Allah banyak. Kenapa Allah terus? Mubazir nama yang lain, pakailah yang lain. Ar-Rahmanu akbar, nggak boleh. Ini tidak memadai. Wa yadurru, tapi nanti dikatakan di sini masih boleh kalau ditambah satu sifat atau satu nama ataupun dua nama di antara Allah dan akbar. Contoh Allahur Rahmanu akbar, itu masih boleh. Allahur Rahimu akbar, masih boleh. Atau dua, Allahur Rahmanur Rahimu akbar, masih boleh. Tapi bukan yang afdol ya.
Yang afdolnya tetap Allahu Akbar. Tapi kalau sekedar sah atau tidaknya sah. Kenapa? Karena masih diselingi dengan sesuatu yang tidak panjang dan masih ada kaitannya dengan Allah. Tapi kalau udah 3 sifat atau 3 nama itu nggak boleh. Atau lebih panjang dari itu. Allahul ladzi la ilaha illa huwa akbar. Nggak boleh. Nah, itu udah terlalu panjang. Maka yang paling afdol Allahu Akbar. Tapi kalau diselingi dengan 2 sifat atau 2 nama saja, ini masih memadai. Wa yadurru, nah, dan memudaratkan artinya nggak boleh. Ini mencederai, membuat tidak sah. Ikhlalun, dengan merusak atau merubah atau mengosongkan biharfin minallah min Allahu Akbar. Kalau ada satu huruf yang tertukar, ada satu huruf yang tidak terbaca, maka ini tidak sah. Maka jangan sampai salah dalam melafazkan huruf daripada takbiratul ihram. Allahu Akbar, berubah ha besar jadi ha kecil, nggak boleh. Allahu Akbar, itu juga nggak boleh. Kaf berubah jadi qaf. Nah, Allahu Akbar itu juga nggak boleh. Hamzah berubah jadi ain. Jadi jangan sampai ada cedera huruf dari kalimat takbiratul ihram tadi itu. Nah, jadi ya kalau ini insya Allah bisa lah. Masa nggak bisa? Mohon maaf, non muslim aja kalau kaget bilang Allahu Akbar. Masa orang Islamnya? Orang non muslim yang udah sering bergaul sama orang Islam, gitu kaget dia Allahu Akbar. Nah, itu pentingnya lingkungan ya. Nah, lingkungan yang baik bisa merubah kebiasaan orang buruk. Tapi lingkungan yang buruk bisa merubah kebiasaan orang baik. Nah, jadi kalau O juga nggak bisa. Allah, gitu dong. Allahu Akbar. Allah, dia tetap dari Allah karena lamnya di tafkhim, jadi memang lamnya yang berubah jadi O, tapi A-nya tetap Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kalau langsung Allah, gitu. Allahu Akbar. Nah, itu nanti merubah makna jadinya kalau seperti itu. Kemudian wa ziyadatu harfin yughayyirul makna, dan menambah huruf yang merubah makna. Contohnya apa? Kamat di hamzatillah, seperti memanjangkan hamzah pada kalimat Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak boleh. Itu artinya, apakah Allah Maha Besar? Jadi gitu artinya. Jadi bertanya, jadi istifham. Nggak boleh A situ dipanjang ya. Allahu Akbar. Nggak boleh. Jadi langsung Allahu Akbar. Wa ka'alifi ba'dal ba. Atau menambah alif setelah ba. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar itu artinya gendang. Jadi kalau mbaknya panjang artinya gendang. Na'udzubillah, kan sangat-sangat nggak cocok jadi. Jadi Allahu Akbar langsung ketemu ra. Jangan dipanjangi mbaknya. Wa ziyadati wawin qablal jalalah, dan menambah huruf waw sebelum lafaz Allah. Wa ziyadati wawin, dan menambah waw sebelum lafzul jalalah. Wallahu Akbar. Wallahu Akbar nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Wa takhlilu, dan memisah atau meletak di tengah wawin sakinatin wa mutaharrikatin, waw sukun ataupun yang berbaris bainal kalimataini, antara dua kalimat itu. Allahu Akbar nggak boleh tuh. U-nya jangan dipanjangi. Allahu Akbar nggak boleh. Itu namanya menambah waw sukun. Juga nggak boleh menambah waw yang berbaris. Allahu Akbar, Wakbar atau wa akbar nggak boleh kedua-duanya.
Nah, jangan ya. Biasa kalau orang takbiran itu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan huwak, jadi wow nanti jadinya. Nah, wakada. Nah, ziyadatu maddil alifil lati bainal lami wal ha ila haddin la yarahu ahadun minal qura. Dan begitu juga menambah panjang alif yang terletak antara lam dan ha. Allah itu nggak boleh ditambah ila haddin sampai kepada batasan la yarahu ahadum minal qura, yang tidak dipendapati oleh satu pun daripada ahli qiraat. Jadi sampai batas mana itu? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengatakan lebih daripada 7 alif itu nggak ada qori yang membolehkan. Tapi kalau masih 7 alif itu masih ada yang membolehkan. Dengan mentakdirkan setiap alif itu adalah 2 harokat. Jadi 14 harokat. Panjang itu. 14 harokat. Allahu Akbar. Masih boleh? Masih boleh. Tapi kalau lebih daripada 7 alif itu nggak boleh. Kenapa? La ahad, tidak ada satupun minal qura. Nah, yarohu. Nggak ada satu pendapat pun daripada ahli qiraat yang berpendapat seperti itu. Nah, jadi 7 alif. Dan itu ya tashilan lah, memudahkan kita untuk memuqaranahkan niat, untuk membarengkan niat. Nah, tadi masih boleh itu kalau 7 alif. Nah, kemudian wala yadurru, nah, dan tidak masalah waqafatun yasiratun, diam sebentar baina kalimataihi, antara 2 kalimatnya. Bagaimana yang dimaksud diam sebentar? Wahia saktatut tanaffusi, dan dia adalah diam untuk tarik nafas. Allah Akbar, nggak apa-apa kalau sekedar saktah tanafus. Nah, wala dhamurra, dan nggak masalah juga dengan mendomahkan huruf ro-nya, nggak diwakafkan. Allahu Akbaru. Kalau ada imam gini udah nggak dipakai sini. Padahal masih boleh. Allahu Akbaru. Ini bukan yang paling afdal, namun dia masih memadai. Nah, jelas ya. Jadi ini adalah beberapa ketentuan daripada takbiratul ihram. Nah, kalau kita mengetahui takbiratul ihramnya itu nggak bisa kita ikut. Kalau agak menyalah, maksudnya ginilah, tidak sah. Kalau dia menyalah tapi masih sah, ya itu nggak masalah. Ya itu tadi adalah bentuk kesalahan yang makruh tadi itu, tapi masih sah, itu nggak masalah. Nah, tapi kalau seandainya memang sampai tidak sah, ya tadilah misalnya Allahu Akbar, dah langsung naik kereta cari masjid lain. Nggak bisa kita ikut di belakangnya. Kita di situ dapat pahala berjamaah. Nah, kalau masih bisa ke tempat yang lain. Nah, jadi kalau gitu nggak boleh berjamaah, karena syarat sahnya berjamaah ketika kita nanti itu masuk ke bab jamaah, salat berjamaah, adamul ilmi bibutlanil imam. Syarat sah berjamaah, dia tidak tahu kalau imamnya batal, barulah sah. Kalau dia tahu imamnya batal, maka tidak sah. Nah, jadi tadi itu syarat sahnya berjamaah. Jadi kalau udah tahu imam wah batal, ya udah nggak bisa kita ikut. Nah, jelas deh ya. Far'on, satu cabangan masalah. Satu cabangan masalah
Lau kabbara marratin. Kalau seandainya ada seseorang bertakbir beberapa kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Berkali, bukan salat id ini, salat isya. Tapi kayak salat id juga. Berkali-kali. Tapi keadaannya begini, ini halnya ya. Nawiyan dalam keadaan dia berniat. Jadi setiap takbir dia berniat dan niatnya sah. Setiap takbir dia berniat dan itu udah sah. Cuma ngerasa kurang mantep aja gitu. Allah, sengaja aku salat fardu isya. Hu akbar. Apa tak? Dalam hatinya kok tak disebutlah jumlah rakaatnya. Padahal udah sah belum nih? Takbir lagi. Allah, sengaja aku salat fardu isya 4 rakaat. Hu akbar. Kenapa lah tak aku sebut menghadap kiblatnya? Allahu Akbar, sengaja aku salat fardu isya menghadap kiblat. Hu akbar. Kenapa tak ada karena Allah Ta'ala ini? Tambah terus begitu. Padahal setiap takbir dari takbir pertama itu udah sah. Tapi dia ngulang-ngulang tadi sampai beberapa kali takbir, maka di sini dikatakan, nah, nawiyan al-iftitah bikullin. Dia jadi berniat membuka sholat baru dengan setiap takbirnya tadi itu. Artinya dia pasang niat gitu. Dakhala fiha, maka dia masuk pada sholat, haknya itu ai fi sholat. Maka dia masuk ke dalam sholat bil witri, dengan yang ganjil. Wa kharaja minha, dan dia keluar dari sholat bisyaf'i, dengan yang genap. Takbir pertama ganjil genap tuh. Ganjil, masuklah dia. Takbir kedua ganjil genap. Keluarlah dia dari sholat. Takbir ketiga ganjil genap tuh. Masuklah dia dalam sholat. Takbir keempat keluar dia dari sholat. Jadi gitu. Karena setiap takbir setelah sah itu memutus sholatnya. Li'annahu lamma dakhala bil ula, karena sesungguhnya dia tatkala dia sudah masuk dengan yang pertama, kharaja bitsaniyah, maka dia akan keluar dengan yang kedua. Yang lalu saya umpamakan bahwa takbiratul ihram itu macam pintu. Nih pintu masjid nih. Pintu cuma satu nih. Pintu masjid nih. Kita dari luar. Sekali kita lewati pintu itu, di mana kita? Dalam. 2 kali kita lewati pintu itu, di mana kita? Luar. Nah, gitu makanya setiap ganjil kita masuk, setiap genap kita keluar. Nah. Li'anna niyatal iftitahi, karena niat masuk ke dalam salat biha, dengannya, mutadammanatun liqatil ula, itu mengandung pengertian memutus yang pertama. Wahagada fa illam yanwi dzalika wala takhallala mubtilun ka i'adati lafziniyah fama ba'dal ula dzikrun la yu'athir. Tapi kalau seandainya dia nggak ada niat, dia tidak ada niat, cuma takbir gitu aja kosong dari niat, maka itu zikir yang kedua, takbir yang kedua dianggap sebagai zikir yang nggak ada pengaruh. Allahu Akbar, di situ niat sengaja aku sholat fardu isya. Terus dia ulangi lagi, Allahu Akbar, tapi kosong, nggak ada niat. Maka ini hanya zikir saja. Batal nggak sholat? Enggak. Sholat itu batal kalau seandainya mengucapkan yang khitabnya kepada makhluk, yang arah pembicaraannya kepada manusia, ataupun menyebut 2 huruf yang tidak ada kaitan dengan zikir. Nah, dan itu sengaja nyata 2 huruf, itu batal. Tapi kalau seandainya zikir, mau subhanallah, mau Allahu Akbar, mau la ilaha illallah, itu nggak batal. Maka kalau dia takbir yang kedua kosong daripada niat, tidak ada niatnya, maka salatnya lanjut dan tidak batal. Bisa dipahami ya? Nah, wayajibu, dan wajib, isma'uhu, memperdengarkan takbir. Nah, ayat takbir, nafsahu, kepada dirinya sendiri. Ini udah sering kita bahas, bahwa semua rukun qauli, bahwa semua rukun yang sifatnya bacaan di dalam sholat, syaratnya ayyusmi'a nafsahu, bahwa dia mesti mengeluarkan suara yang didengar oleh telinganya sendiri, minimal. Nah, itu minimal begitu. Ingkana, jika adalah dia sahihas sam'i,
orang yang sehat pendengarannya. Kalau dia memang tuli, gak usah, pala dipaksa kali. Nah, wala arida, dan tidak ada faktor luar min nahwi lagatin, seperti keributan yang mengganggu. Jadi kalau bising itu juga nggak apa-apa kalau nggak terdengar. Ini dalam keadaan hening. Ini macam beginilah kalau kita diam semua. Nah, ini namanya keadaan hening. Di saat keadaan seperti ini, wajib kita perdengarkan takbir kita kepada telinga kita. Ini kan hening. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau Fatihah. Kalau takbir minimalnya nah, gitu. Itu minimalnya terdengar sama telinga sendiri. Kalau tidak keluar suara yang didengar oleh telinga sendiri, maka salatnya tidak sah karena takbiratul ihramnya tidak dianggap. Paham nih ya? Nah, ini tolong disampaikan, banyak betul orang salah di sini. Tapi kalau memang ada faktor luar yang mengganggu seperti keributan, nah, memang dia tinggalnya di sebelah tukang giling bumbu atau tukang giling bakso. Bisingnya luar biasa. Nah, akhirnya dia nggak dengar gara-gara itu nggak ada masalah. Nah, atau di sebelah tukang besi, pas lagi ngerenda, bisingnya luar biasa. Lagi motong besi atau lagi ngetem kayu tetangganya, bisingnya luar biasa. Ya itu nggak ada masalah. Kalau nggak dengar, kenapa? Karena ada lagot. Lagot itu artinya keributan atau kebisingan. Bisa dipahami ini ya. Nah, ini musim hujan, hujan deras betul. Jadi nggak kedengeran suaranya, nggak apa-apa. Wajib memperdengarkan suara ke telinga kalau keadaan tidak ribut dan suara dan telinganya itu sehat. Jelas nih ya. Nah, ini selalu saya katakan, ya kita dalam berfikih ini hati-hati itu bagus. Hati-hati itu bagus. Tapi jangan sampai terlalu memberatkan. Jangan sampai salah hukum akhirnya orang berat. Nah, hari itu saya awal-awal masuk ke Kuala Tanjung ini sampai ada yang bilang, ada yang bilang sholat nggak boleh batuk, batuk batal. Masya Allah, batuk batal sholatnya. Saya bilang siapa yang bilang? Ada Ustaz yang bilang. Nah, batuk tak boleh. Nah, kalau main-main pun, seandainya dia berdehem dengan sengaja, itu juga ada yang pernah bilang, berdehem itu nggak boleh. Berdehem nggak boleh. Berdehem itu boleh. Oh, itu bolehnya cuma untuk bacaan fardu kalau nggak terbaca, kan kadang kita gitu. Itu kalau untuk bacaan fardu boleh berdehem walaupun nyata 2 huruf, begitu. Kalau tidak nyata 2 huruf, nggak dibacaan fardu juga boleh. Karena begini, yang membatalkan itu, kalau dia berbicara, nyata dari bicaranya 2 huruf hijaiyah. Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, kalau dia mengeluarkan suara yang kosong daripada huruf hijaiyah, maka tidak batal walaupun sengaja. Paham maksudnya? Kalau dia mengeluarkan suara yang kosong daripada huruf hijaiyah, maka itu tidak batal walaupun sengaja, kecuali niat main-main. Kalau main-main ya batal. Ini memang nggak ada niat main-main. Memang dia mau baca surah nih, tapi sangkut suaranya. Kan surah ini sunnah. Terus dia berdehem. Huruf apa tuh? Huruf apa tuh? Huruf hijaiyahnya huruf apa? Nggak ada. Ya udah nggak batal. Maksudnya. Nah, tapi kalau dia udah. Alif sama kha batal itu. Bahkan di kitab itu seandainya dicontohin tuh dalam kitab Bajur itu, seperti suara siul burung atau apa, itu nggak batal. Kenapa? Karena tidak ada huruf hijaiyah. Nah, jadi ya itu tadi, jangan sampai kita mengeraskan satu hukum yang ternyata itu justru di kitab-kitab tidak seperti itu hukumnya. Memang ya ihtiyat itu perlu, berhati-hati kita itu perlu. Nah, tapi jangan sampai keras, ini takut saya gitu. Nah, kok tadi kok baca nggak dengar suaramu? Ya orang bising, bising harus dengar. Nah, itu salah.
Kalau bising nggak wajib didengarkan kepada telinga sendiri. Nah. Kemudian kasairi ruknin qauliyin, seperti seluruh rukun qauli. Semua rukun qauli itu begitu. Fatihah, minal fatihati, daripada fatihah, wa tasyahudi, dan daripada tasyahud, wassalami, dan daripada salam. Salam juga seperti itu. Tasyahud juga begitu. Fatihah, takbiratul ihram. Karena rukun qauli ini cuma 5. Bacaan yang wajib di dalam sholat cuma 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, sholawat, dan salam. Lainnya hukumnya sunnah. Nah, wa yu'tabaru, dan dianggap isma'ul mandubil qauli. Nah, memperdengarkan sunnah-sunnah qauli, ada rukun qauli kan ada sunnah qauli. Seperti bacaan zikir ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Pertanyaannya, apakah wajib memperdengarkan bacaan ruku ke telinga? Wajib nggak? Tidak. Nggak baca pun nggak apa-apa. Tapi itu diperdengarkan untuk apa? Lihusulis sunnah. Supaya terhasil amalan sunnahnya. Maka kalau ada orang ruku, Allahu Akbar, kemudian dia hanya qomat kamit saja, tapi nggak keluar suara, maka dianggap belum baca bacaan ruku, nggak ada pahalanya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi untuk yang bacaan sunnah, apa faidah, apa fungsi bacaan sunnah itu diperdengarkan ke telinga sendiri supaya dapat pahala. Tapi kalau untuk bacaan wajib, apa faidah dan fungsi dia diperdengarkan ke telinga sendiri supaya dapat pahala dan sah ibadahnya. Nah, jadi kalau yang bacaan sunnah tidak diperdengarkan, sah ibadahnya, tapi nggak ada pahala sunnahnya. Jelas ya? Jadi itu tadi, harus diperdengarkan. Kalau suaranya hampir mendekati imamnya itu terlalu kuat, maka itu makruh, itu namanya jahar. Nah, maka dia nanti dianjurkan bagi makmum takbiratul ihramnya itu untuk disirkan. Apa itu sir? Sekira-kira terdengar sama telinganya sendiri. Kalau sampai terdengar sama telinga orang satu masjid, itu namanya jahar. Apalagi sampai hampir sekuat suara imamnya. Enggak, jadi mereka kalau takbir tuh Allahu Akbar. Nah, begitu aja bagi makmum. Nah, jangan terlalu kuat. Allahu Akbar. Kadang ada orang yang kuat gitu, itu ketika imamnya lagi ruku. Masih tahu, aku masih baru takbir, jangan bangkit dulu gitu. Kami kalau di pondok itu, kalau imam bangkit, sami Allahu liman hamidah 2000, wajib sedekah. Nah, masbuk itu ada kafarah sedekah wajibnya itu 2000. Jadi kadang kawan-kawan tuh datang supaya tahu kawannya bahwa dia baru datang, Allahu Akbar tuh. Biar jangan bangkit dulu. Nah, supaya nggak kena denda 2000. Itu makruh tuh. Memang nggak bayar 2000, tapi yang hilang lebih banyak daripada 2000. Nah, pahala. Ada yang menyambut Allah. Nah, kalau itu namanya mubaligh. Kalau mubaligh ini memang disunnahkan untuk mengeraskan bacaan, tapi ini juga pengamalannya kurang tepat. Karena di dalam kitab Hasyiah Bujairami Alal Minhaj, ada nama kitab Alal Manhaj, ada nama kitab Manhajut Tullab. Di syarah, itu syarah dari kitab yang sebelumnya, di hasyiahnya itu dikatakan mubaligh ini disunnahkan untuk menguatkan suara kalau diperlukan. Kalau tidak diperlukan maka tidak disunnahkan. Saya rasa sekarang mic itu udah kuat-kuat, nggak perlu mubaligh juga sudah dengar, tapi tetap juga dibuat mubaligh. Kalau ikut kitab itu tidak disunnahkan. Karena dikatakan di situ seukuran ini tiga. Kalau seandainya diperlukan, kalau seandainya dihajati, kalau seandainya nggak dihajati maka tidak disunnahkan pakai mubaligh. Nah. Maka oleh karena itu, kalau itu tidak perlu, jadinya dia mau makruh, jadinya mau baliknya. Orang nggak perlu, dia kuatin gitu suaranya. Nah,
Kemudian wasunnah jazmu ra'ihi ayat takbir, dan sunnah menjazamkan rohnya, yakni takbir, artinya diwakafkan tadi. Allahu Akbar, itu sunnah diwakafkan. Khurujan, supaya keluar min khilafi man aujabahu, dari perbedaan pendapat ulama yang mewajibkannya. Ada yang harus disukunkan, dijazamkan, Allahu Akbar. Kalau akbaru nggak sah, ada yang bilang seperti itu. Jadi udahlah, amannya udah diwakafkan saja. Alhamdulillah, dari dulu saya sholat sampai sekarang belum pernah ada yang baca Allahu Akbaru, itu belum pernah. Untungnya lah, belum pernah. Nah. Kemudian wajahrun, dan disunnahkan mengeraskan bihi dengan takbir li imamin, bagi imam, kasairi takbiratil intiqalat, seperti seluruh takbir intiqal. Ini ada satu hal yang kadang agak keliru. Kalau kita sholat sendiri, yang laki-laki ya, kalau sholat sendiri, sholat maghrib, subuh atau isya, bacaannya dikuatkan atau dipelankan sunnahnya? Dikuatkan atau dipelankan? Kuatkan, Fatihahnya dikuatkan, surahnya dikuatkan. Ini yang dikuatkan, yang dijaharkan hanya Fatihah dan surah. Sementara takbir perpindahannya tetap sir. Paham? Kadang ada yang tahu sunnahnya gitu kan, udah belajar kok. Walaupun maghrib tetap sunnah. Seandainya sholat sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, dikuatin, betul itu berpahala. Sampai surah. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Itu Allahu Akbar, itu nggak sunnah. Takbir intiqalnya tetap sunnahnya sir. Nah, itu tadi. Yang sunnah kuat itu Fatihah dan surahnya saja. Nah, ada yang bablas sampai takbir intiqalnya pun kuat. Nah, berasa jadi imam udah. Jadi semuanya dikuatin. Kalau udah kuat itu kuat semua. Nah, jadi ini kesunahannya dikuatkan. Begitu juga semua takbir intiqalat. Nah, di hasyiah nih ya, di sini ternyata ada nih. Wakada, dan begitu juga muballighin, yang punya apa ya? I'anah kalau ada. Ini supaya tadi ini menguatkan yang saya katakan, kenapa muballigh itu kalau diperlukan. Di sini dikatakan wakada muballighin uhtija ilaihi, dan begitu juga disunnahkan, bukan, nggak ada di Fathul Mu'in ya, di kitab yang kita pegang itu nggak ada, karena ini saya baca i'anahnya. Dan begitu juga disunnahkan bagi mubaligh yang diperlukan kepada mubaligh tadi. Kapan diperlukannya mubaligh? Ketika suara imam tidak sampai kepada makmum. Kalau suara imam sudah sampai kepada makmum, diperlukan nggak? Berarti kalau nggak diperlukan, disunnahkan nggak? Berarti kalau nggak disunnahkan, dia sunnahnya sir. Kalau dia jahar, makruh jadinya. Nah, ini makanya mohon maaf, memang mengaji ini talaqi. Nah, bukan ikut-ikutan saja. Yang ikut boleh, tapi kita harus tahu siapa yang diikut. Ini kadang BKM baru pulang umroh, kita pakai mubaligh. Kenapa? Di sana di Mekah pakai mubaligh. Mubaligh ke sana kan mazhabnya apa? Orang Kuala Tanjung mazhabnya Syafi'i. Nah, orang Mekah, orang Madinah mazhabnya bukan Syafi'i. Jadi jangan langsung sana pakai mubaligh. Oh iya aja. Coba cek dulu, di kitab ada nggak nih aturan pakai mubaligh bagaimana? Karena inilah dampak ketika beramal tanpa ilmu. Nah, ketika beramal tanpa ilmu. Nah, selalu saya sering katakan, ketika kita mau mengamalkan apapun, cari dulu ilmunya, baru kemudian amalin. Jangan udah ngamalin, kemudian cari ilmunya. Kalau nanti salah, bingung kita. Ada yang mau kerja nih misalnya. Nah, kerjalah sana. Tapi sistem kerjanya gini. Sebelum masuk, cek dulu, boleh nggak nih kerjaan seperti ini. Jangan udah masuk, baru ngecek. Kita akan cari mana yang membenarkan kita. Gitu. Paham maksudnya?
Kalau kita udah terlibat baru nyari hukumnya, kita akan cari hukum mana yang membolehkan, bukan mana yang benar. Jadi makanya sebelum terlibat satu amalan, kita cari dulu ilmunya. Cocok nggak? Udah kita pakai mubaligh, bentar Pak. Nah, cek dulu. Kita udah pernah belum nih ngaji tentang mubaligh ke dalam sholat? Belum. Nah, tapi di sana dibuat, ya bentar, sana mazhabnya apa, nanti beda kita nggak tahu, makanya kita tanya dulu sama ulama-ulama, gimana ketentuan pakai mubaligh. Nah, nanti mubaligh ada lagi niatnya, jangan sekedar memberitahu, kan gitu nanti ada tuh. Niatnya harus ada zikirnya, itu banyak yang harus dikaji. Ini langsung aja diamalin, udah diamalin ternyata salah, Pak ternyata nggak boleh, ada tuh nanti yang bolehin tuh, cari dulu, nah, gitu terakhir. Ngajinya jadinya nggak cari yang benar, cari yang kuat, tapi cari yang ngebolehin gitu. Nah, makanya al-ilmu qoblal amal. Semua nih, semua gitu. Nah, cari ilmunya dulu, barulah beramal. Nah, mau nikah, cari dulu ilmunya, barulah nikah. Nah, yang udah nikah, baru cari ilmunya. Begitu ketahuan salah, sibuk nyari. Ada nggak pendapat yang membolehin gitu? Nah, jadi makanya benar-benar lah dalam beragama nih. Ya, kadang ada satu dua yang kita selip, tapi janganlah semuanya kita terlibat dalam kesalahan karena udah terlanjur beramal. Nah, kemudian warafu kaffaihi, insyaallah ini akan datang.